berpeluang besar untuk kemajuan bangsa dan tentunya sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi sebagai inovasi dalam pembelajaran sekolah dasar sangat berperan penting dan dapat menyebabkan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Multimedia di zaman sekarang sangat populer dan tentunya menggabungkan pengintegrasian yang mana sering berperan penting dan sangat penting bagi pendidikan. Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran sekolah dasar tentunya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat mengubah benda makro, lalu dapat juga mengubah benda mikro, dan tentunya dapat menyelesaikan peristiwa kompleks dan sebagainya. Adapun dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran di SD tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu adanya audiovisual, terus juga adanya respon dari siswa, lalu adanya umpan balik, dan kekurangannya yaitu harus menggunakan alat-alat digital seperti komputer dan lain sebagainya, harus menyediakan fasilitas yang mumpuni. Nah, ke-6 ini ada pengembangan media belajar berbasis ICT. Tentunya memiliki keunggulan yang mana menjadikan perkembangan terhadap integrative learning dan evaluative learning. Tentunya pengembangan ICT ini sangat memiliki keunggulan yang mana sekarang kita berada di masa digital dan tentunya sangat memotivasi bagi siswa untuk mempelajari suatu hal pembelajaran yang dapat mereka konsumsi dan juga kembangkan. Nah, untuk pengembangan media pembelajaran berbasis ICT ini juga memiliki keunggulan yang dapat menjadikan pembelajaran selangkah lebih maju. Jadi kedatangan saya di sini untuk mewawancara Ibu seputar media pembelajaran di pembelajaran kelas 2. Nah, yang pertama gimana sih integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Kalau di kelas saya biasanya suka menggunakan media pembelajaran itu kalau IT-nya ya, PPT, terus speaker juga kan. Di PPT itu bisa ditampilkan juga video pembelajaran seperti dari YouTube atau kita buat sendiri gitu. Oke. Nah, terus gimana sih Bu cara memilih dan mengevaluasi sumber daya IT tersebut? Kembali lagi ya disesuaikan sama kebutuhan anak-anak. Kebetulan saya ngajar kelas 1, jadi bermacam-macam ya anak-anaknya. Jadi mungkin lebih ke kalau misalnya anak-anak tuh lebih suka ke video yang video pembelajaran yang menarik gitu kayak kartun, animasi ya. Nah, terus cara merencanakan dan menyusun materi dari pembelajaran Ibu menggunakan sumber daya IT itu gimana sih Bu? Menyusunnya pertama-tama ya kembali lagi lihat dulu kebutuhan siswanya seperti apa, lalu kita menyusun materinya menggunakan misalnya Canva, terus dibikin PPT dan ya. Oke. Kalau misalkan perencanaannya gimana Bu? Perencanaannya sebelum diimplementasikan kita dibikin dulu rancangannya kayak gimana, Mungkin buat Ibu sendiri gitu ya, cara penyesuaian penggunaan digital sama gaya belajar yang berbeda di antara siswa itu gimana? Nah, cara menyesuaikannya biasanya saya pakai yang di kelompok. Kalau misalnya anak yang suka sama video pembelajarannya itu kayak menggunakan yang gaya belajar anak yang suka fisik atau enggak yang suka materi kan, suka ada anaknya yang suka nulis, suka yang membaca gitu. Jadi tergantung ide dan visual gitu ya. Iya. Oke, terus gimana sih cara pemastian gitu bahwa digital ini dapat mengakomodasi kebutuhan siswa gitu secara khusus? Kalau di sekolah ini sendiri sudah ada ya fasilitasnya, cuman memang belum
digunakan secara optimal gitu, masih sedikit terbatas. Berarti di sini masih penggunaan secara tradisional. Ya, kita lebih banyaknya menggunakan metode tradisional seperti ceramah dan lain sebagainya. Nah, terus gimana sih cara pemasilitasian kolaborasi gitu antara siswa menggunakan media digital dan pembelajaran kayak tadi? Nah, kalau biasanya kan kalau anak di kelas 1 kan terbatas ya waktunya. Nah, biasanya kalau misalnya ngasihin tugas, yang biasanya suka ada dikasih kita lewat WA gitu, ada grupnya ya. Nah, lewat menggunakan WA. Oke, paling diinformasikan lewat orang tuanya gitu ya. Ya. Ya, terus gimana sih media berbasis IP yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran itu sendiri? Kalau di saya sendiri biasanya suka ini ya melalui aplikasi Canva, dan jadi nantinya di print terus di apa namanya dibagikan ke anak-anak itu lembaran seperti evaluasinya ataupun membuat media pembelajarannya di rumah gitu oleh saya. Paling menggunakan media gambar gitu. Iya, mungkin ya? gitu. Oke. Nah, ada nggak sih contoh inovatif tentang penggunaan teknologi yang membuat pelajaran itu lebih menarik gitu bagi siswa? Kalau saya sendiri sudah kepikiran membuat apa namanya media agar bisa anak lebih cepat membaca gitu. Nah, memakai kardus, jadi nantinya kita bikin kayak puzzle gitu. Oh, oke. Paling lebih ke contoh konkret mungkin ya? Ya, contoh konkretnya kayak gitu. Kalau IT-nya bisa lewat bikin desainnya lewat Canva atau yang sejenisnya. Baik. Nah, terus ada nggak sih Bu hambatan atau kesulitan gitu dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Hambatannya ya terbatas fasilitasnya, terus mungkin hambatannya bisa jadi gaya belajar anak yang berbeda-beda, terus waktu yang kurang optimal. Oke, nah ada nggak sih solusi dari kesulitan atau hambatan dalam pembuatan serta penerapan media yang digunakan ini? Kalau solusinya sendiri bisa diakali dengan misalnya ya seperti tadi menggunakan grup WA gitu ya. Terus kalau misalnya tidak bisa, maksudnya menggunakan Infokus, kita bisa memberikan lembaran-lembaran seperti itu, atau tidak memakai speaker gitu untuk melatih anak supaya Mendengar audio gitu ya. Baik, mungkin langsung ke soalnya aja nanti ya. Nah, buat yang pertama gitu, bagaimana sih penggunaan IT dalam pembelajaran sehari-hari di kelas itu? Untuk penggunaannya kita kebetulan baru ada peralatan IT-nya ya, jadi belum terlalu berjalan sebetulnya di sini karena sarana dan prasarananya juga masih kurang. Tapi diusahakan kita juga tetap memperkenalkan berbasis digitalnya, tetap memperkenalkan karena untuk kedepannya kan semakin ke depan perkembangan digital itu semakin maju ya, semakin susah juga mungkin untuk anak-anak. Jadi mungkin seperti itu. Ini diperkenalkan dulu. Ya, diperkenalkan dulu. Oke, nah terus gimana sih Bu cara memilih dan mengevaluasi gitu sumbernya digital di pembelajaran? Memahami dulu tujuan dari pembelajarannya, kemudian melihat dulu karakter anak-anaknya seperti apa. Oke. Nah, gimana sih cara merencanakan serta menyusun pembelajaran IT gitu, semisal di kelas ini? Mungkin untuk tujuannya, guru harus melihat dulu tujuan yang akan dicapainya seperti apa. Kemudian materinya juga harus disesuaikan, materinya ini sesuai tidak untuk menggunakan berbasis digital tersebut. Oke. Kalau misalkan cara perencanaannya gimana? Mungkin seperti biasa aja ya, seperti pada umumnya merencanakannya yaitu gurunya harus melihat juga terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah terus gimana sih cara penyesuaian penggunaan digital gitu dengan gaya belajar yang berbeda di kelas? Berbagai cara ya, mungkin seperti tadi yang sudah saya sebutkan, melihat dari karakter anak-anaknya, terus mengobservasi dulu mungkin anak-anaknya lebih paham melalui digital apa.
Nah, gimana sih Bu cara memastikan gitu bahwa penggunaan digital dalam pembelajaran itu dapat mengakomodasi kebutuhan siswa di kelas? Dalam dunia pendidikan dan teknologi tentunya sangat penting ya untuk mengakomodasi pembelajaran. Jadi mungkin bisa juga dicontohkan seperti menggunakan video yang seperti Zoom ya, mungkin seperti itu. Tapi di sini ada nggak sih Bu penggunaan seperti Google Classroom? Oh belum. Belum. Karena di sini kebanyakan tidak memiliki smartphone ya, karena di apa ya namanya orang tuanya gitu pekerjaannya masih rata-rata bukan gitu. Jadi mungkin ada yang sebagian gitu ya dari orang tua. Oke. Nah, gimana sih cara memfasilitasi gitu kolaborasi antara siswa dan pembelajaran digital? Mungkin kalau kolaborasi sepertinya seperti waktu daring mungkin ya. Tapi di sini tidak berjalan menggunakan digital karena yang itu tadi ya tidak memiliki alat komunikasi yang optimal. Jadi belum sepertinya kalau digital karena waktu itu juga di sini gurunya yang mendatangi ke rumah-rumah siswa. Jadi berkumpul di salah satu rumah siswa, nah belajarnya di situ. Nah, terus media berbasis digital apa gitu yang akan digunakan Ibu dalam pembelajaran? Paling menggunakan proyektor aja ya di sini, PowerPoint paling seperti itu. Apa sih Bu gitu contoh inovatif tentang penggunaan media digital yang tentang tadi yang dalam pembelajaran? Kalau inovatifnya mungkin ya saya kedepannya misalkan akan membuat seperti video-video pembelajaran seperti itu. Jadi setiap pertemuan anak-anak tuh menggunakan proyektor sama dari video pembelajaran tersebut. Oke, mungkin Ibu bikin video pembelajaran juga sama anak-anaknya tetap kembali. Oke, nah terus ada nggak sih Bu hambatan atau kesulitan dari pembuatan maupun penerapan media digital? Nah, itu tadi hambatannya ketika saya mau membuat video tersebut kadang waktunya tidak kurang gitu ya, karena kebetulan saya juga masih kuliah. Jadi untuk pembuatan media pembelajaran itu terganggu gitu. Jadi saya juga belum bisa membagi waktu saya. Belum bisa mengatur waktunya. Iya. Nah, ada nggak sih solusi dari kesulitan atau hambatan tersebut? Nah, mungkin kalau untuk saya pribadi mungkin selebihnya lebih meluangkan waktu karena harus profesional juga antara pekerjaan dengan kuliah, mungkin seperti itu. Nah, dari kedua video wawancara tersebut menyimpulkan bahwa di SDN Giriwangi itu masih belum terlaksana untuk sumber media digital atau ICT di sekolahnya dikarenakan kurangnya serta minimnya sarana dan prasarana yang diajukan oleh sekolah dan lembaga. Lalu untuk para orang tua siswa sendiri pun masih belum mampu atau mumpuni untuk pembelajaran ICT di rumah dan juga jangka panjang. Nah, jadi untuk kolaborasi di SDN Giriwangi sendiri itu hanya digunakan sekali, yaitu menggunakan proyektor, dan itu pun masih belum diizinkan untuk optimal pemakaiannya. Jadi hanya digunakan sekali ataupun 2 kali. Dan dari kedua guru tersebut ada perbedaan. Kalau untuk guru kelas atas itu diperkenalkan dan juga sering digunakan proyektornya. Namun untuk kelas bawah hanya diperkenalkan, dan tentunya untuk pembelajaran ICT itu hanya menggunakan perantara seperti speaker dan lain sebagainya. Dan adapun untuk perlihatan seperti video itu tidak diperlihatkan lebih jelas, akan tetapi untuk guru kelas bawah itu beliau membuat desain di Canva lalu di print out dan diberikan kepada siswanya masing-masing.